Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang vektor. Jadi pada soal, ada sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 60 km per jam, 30 derajat ke utara dari barat selama 20 menit. Kemudian bergerak dengan kecepatan 40 km per jam ke barat selama 30 menit. Setelah itu mobil bergerak 40 km per jam, 45 derajat ke selatan dari barat selama 15 menit. Tentukan perpindahan mobil tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengsketsakan pergerakan setiap mobil, pergerakan mobil. Setiap pergerakan mobil itu disketsakan. Itu maksudnya. Kemudian eh, kita lukiskan untuk pergerakan yang pertama. Nah, kita perhatikan bahwa pergerakan yang pertama 60 km per jam, 30 derajat ke utara, jadi ke atas 30 derajat dari barat. Nah, jadi gambarnya divisualisasikan seperti vektor K. Kemudian mobil tersebut bergerak 40 km per jam ke barat. Nah, kita lukiskan seperti vektor L yang berwarna hitam. 40 km per jam ke barat selama 30 menit. Kemudian mobil tersebut bergerak 40 km per jam, 45 derajat ke selatan. Ke selatan berarti ke bawah dari barat. Dari barat berarti sisi kiri. Jadi kiri bawah. Seperti itu ya. Nah, jadi yang 45 derajat dengan 40 km per jam selama 15 menit ke selatan dari barat itu divisualisasikan dengan vektor yang berwarna hijau ini kita beri nama vektor M. Kemudian untuk mencari perpindahan, pertama langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mencari jarak untuk setiap pergerakan yang dilakukan oleh mobil tersebut. Oke, yang pertama 60 km per jam selama 20 menit. Itu yang terjadi pada vektor K. Kita lihat 20 menit itu sama saja dengan 1/3 jam. Maka jarak yang ditempuhnya 60 dikalikan sepertiga itu adalah 20 km. Kemudian mobil tersebut bergerak 40 km per jam selama 30 menit. 30 menit berarti setengah jam, maka jarak yang ditempuh untuk lintasan vektor L itu 20 km. Kita simbolkan dengan vektor L. Kemudian mobil tersebut bergerak 40 km per jam selama 15 menit. Ini untuk vektor M. 15 menit berarti seperempat jam. Maka jarak yang ditempuh untuk vektor M-nya 10 km. Kemudian yang harus kita lakukan langkah selanjutnya adalah menguraikan komponen-komponen tiap vektor. Maka kita dapatkan untuk vektor K, komponen X-nya berarti berada sumbu kiri, sisi kiri, maka uh, untuk sumbu X bernilai negatif. Sumbu X di sini KX berarti di bawah sudut 30 derajat ini maka kita gunakan kosinus. Sedangkan KY sisi yang berhadapan dengan sudut K ini sinus. Maka vektor komponen X ya pada vektor K itu adalah minus 20 dikali cos 30 derajat sama dengan minus 17,3 km. Sedangkan untuk komponen Y pada vektor K itu 20 sin 30 derajat sama dengan 10 km. Kemudian untuk vektor L pada komponen X ke barat berarti sisi kiri maka eh, minus 20 km. Tidak membentuk sudut, sudutnya 0 berarti cos 0 1. Kemudian untuk komponen Y tidak mengarah pada sumbu vertikal, maka pada komponen Y untuk vektor L itu sama dengan 0.
Selanjutnya untuk yang vektor M ini ke kiri dan ke bawah. Maka sama-sama negatif untuk komponen X dan komponen Y. Maka vektor M untuk komponen X minus 10 dikalikan dengan kosinus 45 derajat, hasilnya minus 7,07 km. Begitu juga dengan komponen Y, minus 10 dikali sin 45 derajat, hasilnya juga sama, minus 7,07 km. Kemudian kita jumlahkan masing-masing komponen. Jadi resultan masing-masing tiap komponen. Pada komponen X, maka kita dapatkan penjumlahannya karena semuanya negatif, berarti minus 44,37 km. Sedangkan di komponen Y, 10 dikurang 7,07, hasilnya 2,93. Maka kita dapatkan pada sumbu X itu bernilai negatif, berarti ini menandakan arahnya ke barat, ya, atau sumbu pada sisi kiri, dan komponen Y positif, berarti ke atas. Maka kalau pada kuadran, ini di kuadran kedua, seperti yang terlukiskan di diagram pada gambar ini. Nah, kemudian untuk mencari perpindahan, berarti kita gunakan persamaan S sama dengan Sx kuadrat ditambah Sy kuadrat. Jadi Sx-nya adalah 44,37, negatif ini dikuadratkan. Kemudian ditambah 2,93 dikuadratkan, hasilnya adalah 44,47 km. Nah, ini adalah besar perpindahannya. Kemudian untuk menentukan arah, berarti tangen theta, dy per dx, harusnya di sini sy per sx. Mohon maaf, ada kekeliruan dalam pengetikan. Jadi 2,93 dibagi dengan minus 44,37. Maka hasilnya adalah 0,07. Maka arkes tangen theta 0,07 besarnya adalah 4 derajat. Karena ini di kuadran kedua, maka 180 derajat kurang tetanya. Tetanya adalah 4 derajat, maka 160 derajat dari sumbu X. Atau kalau kita gambarkan visualisasikan dalam bentuk arah yang lain, jadi perpindahan yang dialami mobil itu sebesar 44,7 km, 4 derajat dari barat ke utara. Atau jadi kalau kita gambarkan vektornya. Nah, jadi inilah resultannya. Jadi 4 derajat. Jadi ini 4 derajat besarnya dari barat ke utara. Jadi naik ke atas. Dari barat itu 4 derajat ke utara. Atau sebaliknya 86 derajat dari utara ke barat. Maka itulah besar dan arah yang terjadi pada pergerakan mobil. Baik, demikian penjelasan untuk soal ini. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.